Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah. Udah lewat berapa lama kita? Sebulan insyaallah. Ana mohon maaf sebulan lewat karena memang kondisinya safar umroh tuh 12 harian gitu, 12 hari. Dan memang karena anak kebetulan harus nitipkan anak ke orang tua anak, jadi mau nggak mau harus penyesuaian dulu. Jadi terpaksa sepekan sebelum itu anak berangkat dan sepekannya lagi setelah itu untuk jet lag karena memang kondisi beda waktu. Akhirnya memang mau nggak mau harus menyesuaikan. Qadarullah ya, ala kulli hal anak baru bisa nyampe sekarang ya, baru kita kajian. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kita untuk kajian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan dan afiat sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwatul kiram, sebelum anak kajian anak baru lihat ini minuman. Ini Yahudi punya ini. Pondok ini dari kantin atau dari mana? Oh, masjid. Ini jangan pakai ini lagi, le minerali aja. Yahudi. Maksud anak tuh kalau bisa dihindarkan karena hatta semua para ulama Timur Tengah itu produk-produk muntajat mereka itu dihindarkan kalau bisa. Ya ala kuliah jangan beli yang ini lah, cari yang lain gitu. Kalau bisa jangan ada yang dukung Yahudi, minimal mereka itu mengomentari tentang genosida yang ada di Palestina di sana. Nah, ala kuliah kita cari yang lebih dekat kepada kaum muslimin dan banyak produk-produk sekarang banyak. Lokal pun Winro aja sudah. Winro tuh Prabu Mulinian kan. Wong kita galau kan gitu. Ngapain beli ini? Ngapain gitu loh. Maksudnya itu cari yang lain yang bermanfaat ya untuk kita tapi juga tidak digunakan dananya untuk ke sana. Baik, ayo ikhwatul kiram. Kita masuk ke sirah nabawiyah. Baik, kita masuk ke pembahasan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwah, pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita bahas sirah Nabi? Karena memang yang kita bahas ini orang pribadi tingginya Masya Allah, hampir sempurna, tapi tidak ada kesempurnaan kecuali milik siapa? Allah. Tapi kalau dilihat dari seluruh manusia dari Adam alaihissalam sampai akhir manusia, orang yang paling mendekati kesempurnaan siapa? Nabi SAW. Maka mau nggak mau kita tuh harus bahas siapa ini orang. Karena nanti kita kalau kita akan bahas pribadi beliau itu betul-betul di luar yang kita bayangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya udah beberapa kali Allah Subhanahu wa taala puji kepribadian beliau dalam Al-Qur'an Al-Karim. Salah satunya masalah akhlak. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau tuh akhlaknya tingginya Masya Allah. Wallahi akhlak Nabi SAW itu tinggi betul sekali. Orang yang mencela beliau berbuat baik sama dia. Orang yang berbuat baik sama beliau, tambah beliau baikin lagi Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya wajar salah seorang kafir non muslim menulis tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia, itu yang dimasukkan pertama itu Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Itu pertama kali yang dimasuk. Orang kafir ngakuin itu. Bagaimana mungkin ternyata ada orang Arab Badui yang orang Arab yang tidak kenal huruf, tidak kenal angka, nggak bisa ngitung, nggak tahu teknologi, tidak tahu perkembangan dan peradaban waktu itu belum ada di tanah Arab, di Jazirah Arab, tiba-tiba bisa menguasai apa? Dunia. Lah sekarang aja kita banyak kok, na'udzubillah, kita lihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang mencela presiden kita sendiri. Kenapa? Nggak bisa bahasa Inggris lah, nggak bisa inilah, nggak bisa, kita celah, na'udzubillah.
Karena secara logika kita itu menganggap gimana kita mau maju, bahasa dasar aja, yang bahasa internasional nggak bisa. Itu celah sini, naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Makanya nggak ada hisab itu, hisab penentuan Ramadan nggak pakai hisab, pakai apa? Ru'yah. Kata Nabi SAW, inna ummatun ummiyah, kami ini umat ummi. La naqra, nggak bisa baca, wala naktub, nggak bisa tulis, wala nahsub, nggak bisa apa? Hitung. Wallahi ya ikhwah, antum sekarang ada namanya pelajaran calistung ya, baca, nulis, berhitung. Itu dipelajari kapan? SD kelas 6 atau TK? TK calistung itu. Nabi SAW nggak bisa, nggak pakai hisab, nggak bisa nulis, nggak bisa itu, nggak bisa baca. Nguasain dunia saat ini, dan bahkan termasuk yang paling banyak umatnya, umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gimana kok bisa dunia itu, hatta orang-orang tokohnya bisa ngikutin beliau? Pasti itu gara-gara kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang di luar bayangan kita dan hampir mendekati apa? Kesempurnaan. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Pertama, kepribadian beliau adalah seorang yang gigih di luar batas manusia biasa. Wallahi, gigihnya Nabi SAW itu di luar batas manusia. Ana ambil contoh ayat pertama yang turun untuk Nabi SAW apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kita SAW ketika disuruh baca, apa kata beliau? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Malaikat Jibril itu memerintahkan beliau SAW untuk baca, beliau nggak bisa. Didekat sama malaikat Jibril berkali-kali, sampai akhirnya apa? Nabi sakit. Ya wajar kalau kita mungkin bapak-bapak di sini mungkin ada yang mungkin hobi nonton gulat, atau sekarang tuh lebih terkenal MMA, UFC-nya dan sebagainya. Kalau udah dipiting, digulat kayak gitu kan nggak sesak dan sebagainya, itu satu hal yang wajar. Kalau manusia yang dekat aja kayak gitu, apalagi apa? Malaikat Jibril, sayapnya kalau dibentangkan ufuk timur sampai ufuk barat tutup, itu selalu seperti itu. Nabi SAW itu pulang dalam kondisi apa? Sakit Nabi kita SAW. Allah, ketika sakit beliau SAW, yang turun ayat setelahnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, bangun engkau, jangan tidur, fa'anzir, dakwah. Sekarang kita ini banyak, mana fulan ghaib ya Ustaz, marid, mana fulan lagi sakit Ustaz, aina huwa fi sakan istarih, lagi di kamar, lagi istirahat. Nabi SAW nggak dibolehin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kum fa'anzir, bangun dakwah. Alasan capek, alasan letih, tidak diterima. Bangun. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dijumpai dalam kondisi yang beliau SAW nggak gigih. Beliau mencari. Makanya Anda pernah sampaikan juga di sini, Nabi SAW ketika dakwahnya nggak diterima di Mekah, beliau berangkat ke mana? Ke Taif. Antum buka jarak Taif, Mekah ke Taif. Kita buka ya. Kita biar antum paham gimana kondisi gigihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka, Bismillah. Jarak antara Mekah ke Taif itu 128 km. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah karena tidak diterima dakwah, ditolak, dimusuhi, dimaki, dihina, dicerca, direndahkan dan sebagainya. Akhirnya Nabi SAW berusaha buat markas baru, berharap Nabi SAW itu bisa mengembangkan Islam di sana, buat markas. Berangkat ke Taif, yang Nabi SAW harapkan itu Taif awalnya. Berangkat ke sana, jaraknya 128 km. Masyian amraqiba. Apakah beliau jalan atau naik unta?
jalan. Ada di sini kita dakwah dari sini ke Palembang berapa kilo? 100-an kilo. Ada yang jalan Ustadz di sini? Ustadz, antum dakwah di Palembang, jalan. Wallahi nggak akan datang. Dan kita kalau ada ngundang Ustadz kayak gitu, kita akan dicela. Yang kita nggak sopan, nggak menghormati. Tapi Nabi SAW karena untuk menawarkan Islam yang bisa berkembang, beliau lakukan. 10 hari jalan. Wallahul azim, itu dilakukan oleh orang yang gigih. Nggak akan ada orang yang mengerjakannya. Bahkan kalau ada orang mengerjakan, kita katakan ini Ustadz ini gila ini, berlebihan dan sebagainya. Karena di bayangan kita nggak akan ada orang seperti itu. Ternyata ada siapa? Rasul kita Muhammad SAW, gigihnya luar biasa. Oke, ketika kita ziarah ke kuburan Nabi kita Muhammad SAW, itu kan kerasa ketika kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaika ya Rasulullah. Apalagi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang selawat di samping saya, maka saya dengarkan selawat dia. Oke, kalau bisa antum tuh berangkat, mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat umrah sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah. Ya paling enggak kan Nabi SAW bersaksi, fulan salawat untuk saya, fulan salawat untuk saya. Bahkan beliau mengatakan man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat sama kepada saya, itu sampai kepada saya. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian itu sampai kepada saya. Maka ketika kita melihat kondisi beliau SAW itu gigihnya Masya Allah. Ana pernah kejadian Masya Allah ketika kami umrah, jadi kajianlah di pelataran ba'da subuh. Kajian hari pertama, kajian hari kedua, kajian. Anak kajian di sana itu nggak bisa sembarangan karena waktu kan mepet. Ya anak kajian itu nyampaikan di bus sama di pelataran Masjid Nabawi. Tiba-tiba hari terakhir kajian, beberapa ibu-ibu tuh minta sama anak, Ustaz, tolong isi kajian lagi untuk kami. Anak ini, kapan Bu? Kan kita udah terakhir nggak selesai. Nanti Ustaz, pas di transit Dubai, kan dari jam 10 malam kita sampai bandara Dubai, sampai jam 4 berangkat lagi. Tolong Ustaz isi kajian untuk kami. Anak sampai mikir, ini ibu-ibu ini gigihnya Masya Allah. Padahal sudah tua. Udah tua, anak tahu tuh, walaupun beliau pakai cadar gitu ya, tapi keriput itu udah nampak sudah tua. Safar tuh kan capek, letih gitu loh ya. Tapi tiba-tiba ngomong, Ustaz, nanti antum ngisi untuk kami. Anak bilang, Bu, kalau anak siap. Allah ya anak Ustaz. Tapi anak bukan yang punya bukan punya travel. Coba ibu bicarakan sama tour leader. Disampaikanlah ke tour leader. Apa kata tour leadernya? Bu, Ustadz itu manusia, ada masa capeknya, ada masa letihnya. Jangan Bu. Oh tapi tadi kami udah ngomong sama Ustadznya, kata Ustadznya boleh. Jangan Bu. Itu kejadian. Ada sampai pikir kalau seandainya kita aja haus gitu loh ya. Ana mendapati orang-orang sudah tua tuh banyak semangatnya tinggi. Ana langsung bayangkan Nabi SAW tuh wallahi jauh lebih tinggi semangatnya. Giginya itu Masya Allah rahman. Karena tuh senang ketika ada ikhwan-ikhwan, ada kajian di sana berangkat, kajian di sana berangkat. Anak kalau bisa ikut membersama mereka gitu. Di sana berangkat anak sama, Masya Allah. Ini giginya itu warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita mau nggak kenal jadi pewaris Nabi, apalagi kita wariskan. Nabi nggak mewariskan dinar, wala dirham. Nabi SAW nggak ada fulus yang beliau wariskan untuk umat. Yang beliau bagikan apa? Kegigihan tadi, ilmu yang beliau kasih untuk kita. Makanya kalau bisa jadilah orang yang mewariskan kegigihan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bukan banyak tidur. Banyak apa? Tidur sikit-sikit di kelas. Fatir. Kenapa saling colek-colek? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang gigih. Dan hatta Nabi SAW mau wafat, yang beliau pikirkan itu cuma umatnya. Cuma apa? Umatnya. Bukan diri beliau, bukan jasad beliau, bukan roh beliau, bukan. Tadi apa? Umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sudah yakin umatnya sudah sholat semua,
udah mempersembahkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dikasih pilihan sama Allah. Milih tinggal sama sahabat engkau atau ke atas bersama para malaikat. Nabi langsung mengatakan, "Firrafiqil a'la." Aku pilih yang di atas. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita SAW tuh gigihnya itu memang betul-betul gigih, dan Anda berharap kita nih akan meneruskan kegigihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian yang berikutnya, beliau adalah orang yang mudah menyambung rahimnya walaupun beliau dimusuhi. Ini wallahi susah. Maka Nabi mengatakan laisal wasil man wasalat wa innamal wasil alladhi wasala man qata'a. Bukan orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang dia itu menyambung rahimnya ketika orang itu berbuat baik sama kita, bukan itu. Tapi hakikatnya yang hakiki orang yang menyambung silaturahim kapan dia dimusuhi sama keluarganya, dia berbuat baik. Ini cuma terjadi sama siapa? Nabi Sallam. Kadang-kadang kalau kita ini diperlakukan hal yang buruk sama keluarga kita nggak akan berbuat baik sama mereka. Atau minimal putus satu rahim, nggak saling tegur, nggak saling sapa, sudah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dimusuhi, beliau mengharapkan Islam. Tetap SAW. Maka beliau ini adalah orang yang betul-betul menyambung silaturahim. Kemudian pribadi beliau yang berikutnya suka membantu yang lemah. Ini satu hadis nanti. Dan juga suka memuliakan tamu. Jadi hadis ini nyambung semua. Itu ketika Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali, beliau sakit, beliau pulang. Apa kata Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, Allah enggak akan menyanyiakan engkau. Allah enggak akan melantarkan engkau, enggak akan merendahkan engkau. Mustahil. Kenapa? Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita Khadijah sadar betul. Beliau mengatakan innaka la tasir rahim. Wahai Muhammad, engkau itu adalah orang yang suka menyambung rahim. Ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapati kaumnya orang-orang kafir Quraisy suka berzina, suka berjudi, suka minum khamar, dan Nabi SAW paling benci. Tapi beliau berusaha untuk tidak memutus rahimnya. Mentoknya ketika itu Nabi SAW itu tahannus atau uzlah, menyendiri. Beliau menyendiri berangkat beribadah ke gua apa? Hira. Di gua Hira itulah beliau menyendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak ada yang beliau musuhi. Enggak ada. Beliau hati itu bersih dari awal. Makanya wallah alam apa sebabnya? Kenapa kok bisa kayak gitu? Ketika beliau masih kecil, mungkin antum sudah santri sudah sebagian banyak yang tahu karena sudah belajar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu malaikat Jibril datang untuk mencuci apa? Jantung Nabi kita Muhammad sallam dengan air apa? Air Zam-Zam. Bukan air Tanjung Rahman. Air apa? Zam-Zam. Air kita ini bersih Masya Allah. Cuman memang air Zam-Zam untuk betul-betul bahwasanya mensucikan jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dalam kebencian itu, hasad itu tidak ada di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ketika Nabi sakit, Nabi ada kekhawatiran sedikit. Ya wajar orang sakit meriang itu pasti khawatir. Apa kata Khadijah? Jangan khawatir. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak akan rendahkan engkau. Karena engkau selalu nyambung rahim engkau. Kita lihat kadang-kadang kita na'udzubillah, tetangga kita ini keluarga kita. Depan kita keluarga kita, depan musuhnya ada kadang-kadang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beda akidah. Orang itu nyerang Nabi, orang menyerang Nabi. Antum mungkin tahu Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal ma'ruf, Abu Jahal. Suku Quraisy
termasuk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu suku. Ternyata bencinya sama Nabi SAW, benci Masya Allah. Anaknya masuk Islam. Apa kata Nabi kita SAW? La tadhkur abahu inda. Jangan kalian sebut sekali-kali tentang Abu Jahal di samping anaknya. Jangan sebut sekali-kali Abu Jahal di samping dia. Jangan. Nasihat siapa? Nabi kita SAW. Wallahi ini orang yang betul-betul berjiwa besar. Padahal tahu Abu Jahal ini orang mencela Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi. Orang yang mengompori orang-orang Quraisy sama di Taif untuk apa? Menghinakan Nabi SAW. Kalau kita mungkin, sudah dulu dia menghinakan saya, dulu dia rendahkan saya. Nabi SAW enggak. Jangan sebut sekali-kali keburukan bapaknya. Yang berikutnya kata Khadijah wa tasdaqul hadis. Nanti kita sampaikan ini hadis lain. Dan engkau selalu berbicara yang benar. Nanti akan kita sampaikan hadis lain. Wa tahmilul kalla. Wahai suamiku, engkau ini adalah orang yang selalu membantu orang yang lemah. Maka wallahi ya ikhwah, kondisi kita ini saat ini mungkin ya ekonomi kita bukan ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah. Bahkan bawah terprosok gitu. Wallahi sulit kondisi kita saat ini. Kondisi karet sulit, kebun sulit dan sebagainya. Sahih. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, sesulit-sulitnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap membantu orang yang lagi kesulitan. Biasanya kita itu dibantu bukan sama orang yang susah, tapi dibantu sama orang yang lapang. Tapi Nabi SAW lagi ada hutang, beliau hutangin orang yang kesulitan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau meninggal masih ada apa? Hutangnya. Bahkan Nabi SAW itu pernah ditagih gitu loh ya, bayar hutang. Nabi SAW lagi duduk sama para sahabat yang ngisi kajian. Nabi SAW ditarik sama Arab Badui. Ya Muhammad, wahai Muhammad, iqdi dainak, lunasi hutang engkau. Nabi SAW mengatakan, bukankah ajalnya belum tiba? Maksudnya bukankah waktu pelunasan belum tiba? Bayar sekarang. Itu sambil apa? Dicari. Umar bin Khattab ketika itu marah. Umar tahu, Umar digituin nabinya siapa yang terima? Mau dipukul sama Umar. Tahan. Waktu itu Nabi SAW tuh hutang dalam bentuk onta. Kata Nabi SAW, coba cari onta saya untuk bayar ke dia. Ya Rasulullah, onta yang engkau berhutang sama dia itu umurnya semua jauh lebih besar onta engkau. Engkau rugi kalau engkau bayar pakai itu. Kata Nabi SAW, bayar pakai onta yang besar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akhlak. Oke, Nabi kita SAW itu membantu orang lemah tuh sering sekali. Beliau kurang. Tapi ketika beliau tahu ada orang yang lebih membutuhkan, beliau bantu. Apa pun kondisinya? Sallallahu. Dan orang banyak nggak tahu. Tahunya kapan? Ketika Nabi kita Muhammad SAW diceritakan sama yang lain. Rasul yang bantu. Tapi Islam cuma diam saja. Nabi kita Muhammad SAW itu dulu orang kaya. Orang kaya. Nabi berdagang pakai harta siapa? Khadijah. Modalnya itu Khadijah. Nabi SAW berdagang. Banyak duit Nabi SAW. Jadi ketika Khadijah sudah meninggal, itulah harta yang jadi modal tadi. Itulah yang untuk menafkahin istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak lagi berdagang, Nabi nggak lagi ngembala kambing. Ketika sudah jadi apa? Nabi sebelumnya. Jadi Nabi itu cuma fokus untuk dia apa? Di dakwah. Jadi Nabi nggak berdagang lagi, Nabi nggak ngurus kambing lagi. Nabi SAW fokus untuk dakwah. Dari mana harta Nabi SAW? Khadijah. Jadi orang kan biasanya ada harta dalam bentuk aset, ada dalam bentuk apa? Uang. Ada yang bentuk harta bergerak, ada yang bentuk harta yang tidak bergerak, kan seperti itu. Khadijah itu hartanya banyak. Itulah modalnya harta Khadijah untuk menafkahi apa? Istri-istri Nabi kita SAW. Berapa istri beliau SAW? Total sama Khadijah berapa? 11. Untuk menghidupi semua istri-istri Nabi itu lebih Nabi SAW. Cukup semuanya.
Pernahlah kondisinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah dan kawan-kawannya minta nafkah lebih. Karena memang Aisyah mengatakan, wallahi, demi Allah, kami tidak pernah merasakan kenyang ma syabi'na hatta lahiqa Rasulullah billah. Kami enggak pernah merasakan kenyang sampai Nabi SAW itu jumpa dengan Allah. Maksudnya kapan? Meninggal baru Aisyah bisa kenyang. Apa kata para ulama sebabnya? Sebabnya dikarenakan beliau SAW suka bantu orang yang lemah. Jadi habis saja hartanya beliau. Itulah kadang-kadang kan perempuan. Makanya kalau perempuan nih gerutu sama kita gara-gara kita bantu orang, itu wajar. Karena ini juga pernah terjadi di Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya turun ayat. Ayat apa itu turun? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Wahai istri-istriku, kalau engkau mau untuk dunia yang banyak, aku kasih. Tapi syaratnya apa? Cerai. Nabi suruh Aisyah pulang ke Abu Bakar minta musyawarah. Hafsah ke Umar minta. Nggak ada yang berani pulang ke rumahnya. Karena nggak mau pisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya harta tuh habis gara-gara bantu A, bantu B, bantu C, bantu D, bantu E. Padahal dia lagi kurang, dia lagi kurang sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita hidup di Madinah di samping Nabi kita sallallahu dalam kondisi muslim, wallahi ana yakin kita akan merasakan harta Nabi kita Muhammad sallallahu. Yakin ini. Karena udah banyak merasakan kondisi kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah azan ya? Apaan yang salah ya? Ini jam mana ya? Oh iya, salah. Masih lokasi luar. Apa kata hadis yang wataksibul ma'dum, dan engkau selalu memberikan harta kepada orang yang enggak punya. Jadi orang yang jadi tanggungan Nabi itu banyak. Sekarang mulai kalau kita mau cari ustadz yang banyak tanggungannya, murid-muridnya itu jarang. Ada beberapa ada. Ana tuh, masya Allah ya, Ustadz Syafiq Basalamah, hafizahullah. Beliau tuh banyak memikirkan murid-murid beliau sendiri. Ana tuh punya kawan, masya Allah, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Yang biayain Ustadz Syafiq sendiri. Ana masih kan, masya Allah. Sampai akhirnya beliau, hafizahullah, sampai udah mau tamat nih, kawan Ana tanya, antum mau nikah? Mau Ustaz, siapa yang gak mau? Tapi antum mau nikah sama anak jenderal? Mau Ustaz, nikah sama anak jenderal. Nikah di TMII itu satu hari itu disewa. Allah ajib, semua tamu-tamu itu dipesankan hotel semua, nggak ada yang bayar. Jadi nginep free, gratis, tempat TMII. Ana sampai mikir, ana kawan-kawan ana yang dibantu sama beliau pakai harta beliau sendiri itu banyak sudah. Makanya jarang orang itu jarang. Wa taksibul ma'dum. Engkau itu memikirkan orang yang enggak punya. Siapa yang enggak punya? Siapa yang enggak punya? Siapa yang enggak punya? Siapa yang enggak punya? Itu yang dipikirkan. Beliau keliling, siapa? Nyari sallallahu. Makanya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk dekat dengan yatim. Karena biasanya anak yatim orang yang enggak punya. Wamsah ra'sal yatim. Engkau sering-sering berangkat cari anak yatim, cari. Dapat informasi kejar, dan bahkan Nabi SAW itu perintahkan untuk apa? Wamsah, jumpai usap. Dan itu sallallahu alaihi wasallam kerjaan beliau. Jadi kalau kita tanya berapa orang yang jadi tanggungan Nabi itu banyak. Makanya Abu Hurairah tidak mau lepas dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang nanggung kehidupan Abu Hurairah, yang bantu Abu Hurairah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul punya makan, kapan Rasul nggak punya nggak makan.
Rasul nggak makan, Ashabu Sufa nggak makan. Kecuali ada kaum muslimin yang bantu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jarang sekali. Wa takrib dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Tamu datang nyembelih kambing. Kalau ana beli ayam di pasar, ayam itu belum berapa potong, kambing, ya Allah, kambing, satu kambing hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang tamu kambing. Kalau Nabi Ibrahim apa? Sapi. Sapi kecil itu, sapi apa? Sapi anakan. Apa? Faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Apa ayatnya? Bi'ijlin samin. Bi'ijlin samin. Sebelumnya Abdullah. Faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Sebelumnya mana? Alif. Bi'ijlin samin, masa nggak tahu? Hah? Lam tahfadhu? Kif lam? طيب شوية طيب أذن dulu, kita lanjut ke matan azan. Tafadhal. Surat Dzariyat antum udah lewat belum? Oh langsung juz, berarti cuma 3 juz ya? Oh. Nah. Allah SWT berfirman faragha ila alihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim langsung ke dapur. Langsung nyembelih apa? Sapi.
Samin, apa samin? Gendut, gemuk. Faqarrabahu ilaih. Dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, didekatkan. Faqala ala ta'kulun. Enggak dimakan. Ya malaikat enggak makan. Faqala ala ta'kulun. Kenapa kalau enggak makan? Fa'aujasa minhu khifa. Makanya Nabi Ibrahim tiba-tiba takut, ini siapa? Manusia atau bukan ini gitu. Orang yang namanya manusia dihidangkan daging pasti apa? Makan kan gitu. Masya Allah Rahman. Tapi ala kulli hal, kita kembali ke tema. Nabi SAW adalah orang yang memang hobi untuk menyambut tamu, memuliakan tamu. Dimanapun kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Terus apa kata Khadijah yang terakhir? Wa tu'inu ala nawaibil haq. Wahai suamiku, sifat engkau tu'in ala nawaibil haq. Engkau akan terus membela kebenaran. Enggak bakal Allah menghinakan engkau. Jadi Masya Allah, Nabi SAW akan terus berada di kebenaran dan beliau enggak takut celaan orang. Wala yakhafuna lawmata la'im. Beliau SAW bersama para sahabatnya enggak takut celaan siapapun. Wallahi ya, namanya orang da'i pasti hinaan tuh banyak. Kalau antum tahu buka Instagram mana, Facebook ana, itu yang nyela itu banyaknya Masya Allah. Dasar ustadz goblok, itu ada itu. Gede pula pakai spasi. Nanti dibilang dasar wahabi, sudah. Dan ada nggak terlalu pikirin itu orang haula ahabbu am karihu, orang mau senang mau nggak senang bebas secara. Toh juga anak hidup nggak mereka kok. Qulu ma syi'tum, antum sampaikan apa yang antum mau. Antum bicara apa yang antum mau. Masing-masing ada pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah SWT. Dan Nabi gitu. Nabi sampaikan di hadapan Ka'bah, haramnya nyembah patung, hanya mentauhidkan Allah yang mencela semuanya. Enggak ada yang membela Nabi kecuali segelintir orang saja. Nabi takut enggak. Hatta Umar datang, Nabi yang sendiri enggak gentar. Yang lain itu pada takut ketika di rumah Dar Al-Arqam bin Al-Arqam. Semua pada mundur. Yang berani siapa? Nabi SAW. Sama satu lagi Hamzah. Yang lain pada takut semua. Itu kondisinya. Makanya Nabi SAW mau celaan orang sebagai beliau, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau terus membantu kebenaran, berada di atas kebenaran. Enggak mungkin Allah hinakan engkau. Oke, kalau bisa tuh jadi orang yang ada prinsipnya, berprinsip. Makunta ala kitabillah. Selama kita tegak di atas kitabullah wa sunnati rasulina, dan sunnah Nabi kita sallallahu namsi ala jalan. Terus kita jalan. Jangan nengok kanan, nengok kiri, nengok belakang. Enggak usah hiraukan. Kijang itu lebih cepat lari dibandingkan singa. Tapi kenapa kijang sering kena perkam sama singa? Nengok ke belakang. Antum cek aja kecepatan singa sama kecepatan hewan yang dia buru. Yang cepat pun cuma cheetah. Tapi kenapa terkejar juga, dapat juga, suka nengok ke belakang? Makanya jangan jadi orang tuh yang suka nengok ke belakang, nggak usah. Komentar nggak usah. Yang kita bela Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah. Pegang addu alaiha bin nawajid. Kalau sampai mati, orang tuh bakal ada yang musuhi. Sampai mati. Akan terus ada orang yang membenci kita, menghinakan kita. Makanya kata para ulama, kalau kita berharap tidak ada orang mencela kita, maka kita majnun, kita gila. Kenapa? Allah dihina. Yahudi yang menghinakan. Nabi SAW dihina. Siapa yang menghinakan? Yahudi sama orang musyrik. Pengikutnya, sahabatnya dihina. Tiba-tiba kita berharap nggak ada yang menghina kita ketika berdakwah, mustahil. Jangankan ustaz, jangankan dai. Kita cuma jamaah saja mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Nggak usah jauh-jauh. Dalam pakaian. Dalam apa? Pakaian. Ada nggak yang hina? Ada. Dulu kalau bercadar dibilang apa? Ninja. Cingkrang dibilang apa? Banjir. Anak kemarin pas di
rest area. Anak kan pakai sorban, pakai jubah. Masuklah, masuk ke minimarket gitu ya, yang merah sama biru itu. Tapi anak masuk yang biru, ngambil uang. Yang di pojok sana teriak, Allahu Akbar. Dikira kita mencari jihad. Tapi anak tuh seneng apa yang Nabi SAW pakai, anak akan pakai. Gimana pun kondisi. Karena itu memang menjaga marwah kita. Minimal menjaga pandangan kita. Nggak mungkin Pak Ustadz tuh matanya ke sana-sana. Ya, apalagi kalau udah pakai apa? Sorban berjubah. Apalagi kayak Syekh Khalif itu kan. Nggak mungkin matanya kemana-mana, ditutup. Fadl apa? Bosor. Dan ternyata tetap ada orang yang makan ada. Padahal pahlawan kita pakai apa? Sorban. Orang ngomong apa, mau balik. Nggak akan ada pikirin. Ada prinsip tuh pegang. Dan ini orang jarang. Orang akhirnya banyak, aduh, nggak jadilah pakai jubah, nggak jadilah cingkrang. Dihina sama orang mundur teratur gitu loh. Mundurnya teratur, pelan akhirnya mundur. Karena terus tegak. Bisa enggak kita? Orang mau bilang sok suci, orang mau bilang sok alim, orang mau bilang apa? Enggak. Selama al-haq, haq. Makanya ada doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah al-haq sebagai hak di mata kami. Dan mudahkanlah kami untuk mengikutinya. Ada orang tahu ini hak-hak, tapi sulit untuk mengakui itu hak. Sulit untuk mengikuti itu kebenaran. Tahu dari mana benar? Lah, gampangnya gini. Abu Thalib tahu nggak mana hak mana batil? Tahu, tapi Allah nggak kasih rezeki untuk Abu Thalib untuk mengikutinya. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tampakkanlah al-haq hak bagi kami. Tapi apa? Yang kedua, warzuqna ittiba'ah, kasihkan rezeki untuk mengikuti al-haq tadi. Tanpa ada kita ini muslim, kita ini orang pejuang dan sebagainya. Kalau nggak susah, wallahi susah. Makanya selama itu hak, anak kan beda. Kapan itu batil, anak kan ingkari. Walaupun kebatil itu datang dari abangnya sendiri. Kalau abangnya salah, misal anak kan sampaikan itu batil. Kalau yang batil itu ada dari ummi anak kan sampaikan batilnya batil. Walaupun yang mengerjakan orang kita cintai, berani kita kayak gitu. Ada orang, aduh nggak enak anak. Nabi SAW bilang, Abu Jahal, orang yang diagungkan, ditokohkan, bahkan istilahnya memiliki kedekatan dengan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, karena satu suku. Tapi kapan batil? Dulu gelarnya Abul Hakam, apa Abul Hakam? Bapak kebijaksanaan. Setelah Islam menyebar, setelah Islam diperintahkan untuk disebarkan, namanya Abu Jahal, bapak kejahilan. Kita memang harus ada prinsip seperti itu. Kayak santri juga, rajin sholat malam. Nanti kadang-kadang ada yang ngomong, sok itu. Ada orang-orang kayak gitu. Anggap itu angin lewat sudah. Oke, Anda tuh hobi untuk narik kawan ke atas. Kapan ada orang di atas, Anda nggak akan pernah tarik mereka ke bawah. Anda kan semangat. Ada kawan-kawan Anda dakwah, adik kelas Anda dakwah, siapa dakwah, punya nama besar. Anda akan bantu dia untuk ke atas. Dan itu karena jarang untuk menjumpai orang yang prinsipnya kuat untuk membela benar itu jarang. Minimal dia itu gak enakan, untuk ngomong tuh gak enakan, atau minimal takut itu ada. Nabi SAW gak takut. Kayak antum nanti kalau jadi ustad, jangan takutan. Maksudnya dalam artian enggak lah, enggak nyampein lah tauhid nanti, syirik nanti. Itu kita dakwah di tokoh bulan, nanti kita ini dihinakan, dimaki. Loh, siapa sangka nanti tokoh itu masuk Islam, mengikuti Islam yang benar? Kita nggak pernah tahu hati manusia. Jadi
Itulah kata para ulama, siru ala darbi, terus kokoh jalan di atas kebenaran seperti Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika beliau ditawarkan wanita, kan ada tiga fitnah dunia yang sulit untuk kita hindarkan, dan bahkan banyak umat Islam terjatuh di fitnah ini. Harta, tahta, wanita. Nabi SAW ditawarkan tahta tinggi, harta dikasih harta yang banyak, wanita dinikahin dengan wanita yang paling cantik, nasabnya paling tinggi. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya matahari diletakkan di mana? Tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya, nggak akan aku tinggalkan dakwah ini. Sekarang banyak orang-orang tuh disogok dakwahnya ketika banyak pengikutnya. Ustaz, jangan sampaikan kebid'ahan Ustaz. Jadi pendapat lama beda dengan pendapat baru, fulus. Dan ini Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Dulu ada seorang dai, dia ini orang yang masya Allah subhanahu rahman, kuat dakwah. Tapi ketika itu raja itu nawarkan dia duit. Kamu mau duit? Aku kasih harta yang kau mau. Ngikut. Apa kata Allah? Walakinnahu akhrada ila al-ardi wattaba'a hawa famata lahu kamatalil kalbi in tahmin alaihi al-had. Akhirnya ini orang, antum perhatikan ini, masya Allah, permisalan yang ngeri sekali. Antum perhatikan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dia ini adalah seorang nabi. Anak lupa namanya siapa. Mana lupa. Ala kuliah, sebagian para ulama mengatakan dia ini adalah seorang apa? Nabi. Kenapa Allah berfirman walau syi'na la rafa'nahu biha? Kalau seandainya kami berkehendak, kami angkat derajatnya dia dengan Al-Qur'an Karim. Jadi dia ini orang pelajar, bukan Al-Qur'an, ayat-ayat kan. Jadi dia ini orang yang mengetahui Alkitab, mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya itu ustaz lah. Ustaz sama ayat dan sebagainya. Apa kata Allah? Walakinnahu akhlada ila al-ard. Dia malah milih apa? Dunia. Wattaba'a hawa, dia ngikuti hawa nafsu dia. Apa kata Allah? Fama kana hukamatul kal. Permisalan dia seperti kal. Apa kal? Anjing. Jadi tiba-tiba kita nggak mau ngomong kebenaran gara-gara disogok sama duit, diem gitu. Nabi kita Muhammad SAW disogok dengan duit, disogok dengan wanita, disogok dengan tahta kedudukan, tolak sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip besar sekali itu dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita harus ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Kepribadian yang berikutnya yang dipuji oleh para ulama adalah kepribadian Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait makanan. Disebutkan di sini, masya Allah, selama hidup Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Abu Hurairah? Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Nabi SAW tidak pernah menghinakan sedikit pun makanan. Kalau anak tanya, bapak-bapak sekarang pernah nggak mengomentari makanan? Yang jawab harusnya ibu. Oh pernah Ustaz. Ya, sampai kami mungkin sakit hati dan sebagainya. Mungkin karena dulu kita belum tahu ilmunya. Tapi Nabi kita SAW selama hidup beliau tidak pernah. Ini persaksian dari para sahabat semua. Ma'aban Nabi SAW ta'aman qattu. Nabi SAW kepribadiannya tidak pernah mencela makanan. Ini istahahu akalahu. Kalau beliau mau, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau tidak mau, beliau kasih yang lain. Tanpa komentar. Itu saja Nabi. Itu mau? Untuk.
Nabi makan, ternyata mungkin hamba. Nabi nggak ngomong-ngomong. Nabi diam aja. Nabi SAW kasih yang lain. Antum mau? Nabi SAW tidak komentar apa. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, bahwa Rasulullah SAW Nabi nggak pernah dalam hidupnya mencela makanan. Apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dalam hadis itu, hadis Ibrahim, Nabi nggak pernah komentar makanan itu terlalu manis, terlalu asin, dan terlalu asam. Nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan mencela. Mungkin kita kadang-kadang ngomong, oh ini, dek, manis sekali nih sikit, atau sikit manis, atau ini sikit asin. Nabi SAW nggak pernah, kata Imam. Nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Ustaz Firanda ngomong, siapa dari kita yang nggak pernah ngomentari makanan? Minimal kita komentari makanan ibu kita. Pedis nih. Apa? Pedis. Atau nggak ada hal. Nabi nggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah. Dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam nggak pernah. Ya Allah, ajib. Ada orang kayak gini tuh, wallahi ajib. Yang lucu apa kata Ustaz Firanda di sini? Yang gratis saja dikomentari, apalagi makanan yang bayar. Udah bayar, nggak enak pula. Beliau sendiri di sini. Yang gratis Nabi dikasih, tidak pernah komentar apa-apa. Makanya Masya Allah Nabi sendiri ngomong, lau uhdid qura, kalau seandainya aku dikasih kaki kambing yang bawah, kita kalau Idul Adha tengok nanti, insya Allah yang bawah itu dipotong, dibuang, ya kan? Itu qura. Nabi SAW mengatakan, lau uhdid qura, kalau aku dikasih qura, maka itu aku terima, aku masak, aku makan. Kalau kita ulat dipotong, dibuang. Betul nggak? Betul. Kita itulah dah. Kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, apa kasihlah Quran untuk Nabi SAW. Diterima sama beliau. Di zaman kita buang. Ajib nggak orang kayak gini? Wallahi ajib. Kita kondisi ekonomi lagi kurang SAW. Kita ini lagi kurang, tapi kita sok kaya, kita kasih ke orang kan gitu. Nabi SAW ekonomi tinggi, beliau orang kaya, tapi beliau mikirkan yang lain, dikasih kurang, beliau terima SAW. Makanya pernah Khalid ibn Walid itu menyaksikan kondisi Nabi kita SAW. Khalid bin Walid, Khalid ini ketika itu diundang sama Nabi kita Muhammad SAW untuk bertamu. Datang Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid datang, Nabi SAW dihidangkan Bob ini biawak gurun, kadal gurun. Mungkin orang sering ngomong kadrun. Kadal apa? Gurun. Itu bob. Nabi SAW awalnya mau makan, istrinya langsung bisik, innahu ladabbun. Itu bob. Nabi SAW cuma diam. Khalid bin Walid lahap. Makan yang lahap, Masya Allah Khalid bin Walid. Apa kata Khalid bin Walid? Ya Rasulullah, lam ta'kulhu. Kenapa kau enggak makan? Apakah hukumnya haram? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri enggak suka. Kata beliau, "Wala, aku belum bisa makan." Kata beliau, "Innahu lam yakun bi ardi qaumi." Bob itu belum pernah ada di tempat kaum saya. Fa'ajiduni a'afahu. Maka aku saat ini belum bisa makan. Kalau kita ngomong, kenapa nggak makan? Agak aneh. Kan gitu kan? Nabi SAW, wallahi kalimat itu disusun sama Nabi SAW. Innahu lam yakun bi ardi qaumi. Itu aku belum jumpa. Aku belum bisa makan jadinya. Masya Allah. Khalid bin Walid itu makan itu lahap. Dan ini gak yakin kita jumpa. Anda kalau nanya ke Bude, ada nggak yang komentari makanan masakan Bude? Ada, insya Allah ada.
Kalau bude, oh banyak. Dijawablah bude, astagfirullah, enggak boleh santri ya. Ittaqullah wastaghfiru rabbakum, hati-hati antum. Istighfar. Yang dulu-dulu jangan diulangi, dengar enggak? Nabi SAW tuh enggak mau nyinggung hati perasaan orang tuh, enggak mau. Makanya bude itu banyak pahalanya. Kenapa? Sakit hati. Dicemoy. Wallahi Nabi SAW nggak pernah ngomong aneh aja, Nabi nggak mau sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak sampai wajar Nabi dicintai, itu wajar Nabi dicintai. Kenapa? Nabi bisa kayak gitu. Makanya sampai disebutkan di sini itu sepanjang hidup Nabi dari awal lahir sampai meninggal. Bukan sepekan, 2 pekan, sebulan. Santri baru masuk aja dari liburan enak di rumah ya. Kenapa? Makan kita enak, ikannya masya Allah. Di sini tahu tempe. Nabi sallallahu pernah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan orang momen santri biasanya momen untuk ngeluh itu habis liburan. Makanya anak tuh sebenarnya paling nggak suka liburan santri itu lama. Nanti keenaan di rumah. Akhirnya pas masuk pondok lagi diresep pabrik, setelan pabrik gitu loh. Jadi keresep sendiri, makannya nggak bisa lagi makan tempe, awalnya udah bisa dan sebagainya. Ya keresep pabrik sudah, settingannya balik awal. Akhirnya apa? Nyela. Enak di rumah. Astagfirullahaladzim. Nasinya nasi putih, nggak ada batunya. Di sini kerikil masuk. Astagfirullahaladzim. Wallahi ana dulu di pondok pesantren, ana nggak pernah jumpain masakan bude di sini itu ada masuk batu tuh, ana nggak pernah sampai sekarang ya. Dulu kami pondok dulu, kerikil tuh cuma ada. Apa bukan kerikil apa ya? Pasir tuh cuma ada. Beras tuh ada di sini, enggak di sini, enggak di sini. Anda pernah masuk pasir? Takut ya? Tapi Anda nggak pernah, kan sini soalnya masih kan kita bawa ke kantor juga sih ya. Anda nggak pernah? Dulu kami ngaus, sudah masuk sudah, nggak ada masalah. Kegigit kan lumayan itu. Tapi kondisi memang ketika sudah pulang makan enak, apalagi kadang-kadang orang tua kapan udah pulang nanya ke anaknya, nak mau makan apa? Udang dikasih. Harusnya jangan ditanya, kasih aja. Anggap mau mewah, nggak apa-apa mewah. Kepiting masakan sudah, nggak usah tanya. Akhirnya banyak ngeluh nanti santri. Makanya nasihat anak untuk orang tua juga, jangan tanya, masakan saja. Kapan suka nggak suka, nanti insya Allah juga dimakan sama anak kita. Tapi kalau tanya nanti akhirnya anak-anak tuh ngelunjak. Itu memang wasiat orang tua untuk apa? Anak-anaknya. Jadi alhamdulillah di sini kepribadian beliau adalah orang yang nggak pernah mencela. Baik, berikutnya kepribadian beliau yang dipuji oleh para ulama adalah kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Antum tahu insya Allah Rasul SAW itu paling sabar sama anak kecil. Anak tipikal nggak bisa masuk sama anak. Dunia anak itu nggak masuk. Makanya kalau dikasih pilihan, lebih milih ngajar bapak-bapak atau ngajar anak-anak. Anak lebih milih ngajar apa? Bapak-bapak. Anak nggak masuk dunia anak. Oke, kalau ada orang bisa masuk dunia anak, dunia bapak itu masya Allah. Yusyari ilaihi bil banan, kasih jempol. Ustaz Habib itu masuk, dunia bapak masuk, dunia mbah masuk, dunia anak juga apa? Masuk. Anak tuh sampai mikir, Ustaz Habib ini kok bisa ya kayak gitu? Ada nggak bisa. Memang ada kelebihan orang di situ. Dan termasuk orang yang paling sabar dengan anak kecil siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling sabar. Nabi SAW ini paling sering bawa cucunya ke masjid, dan itu semua disaksikan oleh. Makanya kalau anak sarankan bapak di sini yang udah ada cucu bawa ke masjid, bawa. Dididik pendidikan tuh sejak kecil, akhirnya terbiasa.
Ada cucu bawa ke masjid, ada cucu bawa ke masjid, ada anak bawa aja ke masjid, bawa terus. Kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat tuh bawa Umamah, gendong orang sholat, gendong anak ketika sholat tuh memang capek. Apalagi kalau bacanya panjang. Nabi SAW sholat panjang, beliau yang baca Qur'annya, beliau dulu belum ada pakai mic, belum ada pakai apa? Mic. Nabi SAW keluar suara lantang ketika jadi imam. Orang bahkan dengar. Nabi sholat bawa Umamah dalam kondisi beliau SAW menjadi imam. Dan nggak pernah ngeluh sama Umamah gerak sana gerak sini, nggak pernah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Asy'arul Rahman itu bisa dilihat dari kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi lagi jadi imam, bacaan Nabi kan kalau ketika sholat itu panjang. Tiba-tiba biasanya kalau ada akhwat ikut ke masjid jamaah itu biasanya sholat subuh. Jadi ketika itu Nabi SAW lagi sholat subuh, bacaan itu apa? Panjang, Masya Allah. Akhwat tuh biasanya ke masjid. Aisyah berangkat terus ke masjid subuh. Mutalafi'atin bi murutihinna, dalam kondisi berselimut dengan selimutnya. Jadi selimut itu jadi jilbab. Ke masjid datang. Ada anak kecil nangis. Maka Nabi cepatkan, Nabi segerakan sholatnya. Nabi SAW, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau segerakan sholatnya? Bukankah sholat engkau itu selalu panjang bacaannya? Kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku sengaja memendekkannya karena aku kasihan dengan ibunya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua mana yang tega melihat anaknya nangis terus menerus? Nabi segerakan bacaan ayat pendek, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam agar anaknya itu bisa didiamkan sama ibunya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Anas bin Malik ngomong, Nabi itu selalu lewat gerombolan anak-anak, beliau selalu salam, selalu, bukan sesekali, selalu disapa. Anak B, anak C lewat salam, assalamualaikum. Nabi masuk di situ, dan Nabi bisa. Yang wajar maksudnya itu dari setiap umur, kan kita ini kan kadang-kadang ada kategori umur, ada anak-anak, ada atasnya remaja, dewasa, orang tua, kan gitu biasanya. Paling atas mbah-mbah. Dan semua itu masuk di Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kondisi Nabi kita Muhammad SAW itu dicintai karena memang beliau bisa untuk mengkondisikan itu semua. Kita udah pernah cerita juga tentang Abu Umair ketika apa? Hewan peliharaannya apa? Mati, burungnya mati. Itu kita lihat dari itu. Taib, keperbedaan yang lain. Tawadhu. Beliau ini bukan orang yang sombong. Istilah orang sekarang apa? Down earth, apa? Membumi kan gitu. Turun ke bumi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari sikap sombong itu jauh. Bahkan Masya Allah ya, Nabi itu asli tidak mau duduk di atas, itu tidak mau. Makanya datang orang Arab Badui mau minta fatwa. Pas datang orang semua sama bentuknya, nggak ada bedanya. Kalau kita sekarang duduk sama presiden, nampak nggak sama presidennya? Nampak. Itu yang paling keren, yang paling mewah, yang paling tinggi tempatnya. Nabi SAW dulu nggak pernah. Jadi selalu orang datang nanya, ayyukum Muhammad. Ini yang paling parah Arab Badui. Nggak ngomong ayyukum Rasulullah, nggak. Langsung ngomong panggil nama. Mana di hari kalian si Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, anak saya. Kenapa? Disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah majlis baina ashabi. Nabi SAW kalau bermajlis, beliau duduk rata sama para sahabatnya, enggak ada bedanya. Fayaji'ul gharib fala yadri. Datanglah orang yang enggak kenal Nabi, masuk ke majlis, nanya, ayyuhum huwa? Siapa dari kalian Rasulullah? Maka
Kata Abu Hurairah, kami pun meminta ke Nabi SAW an naj'al lahu majlisan ya'riful gharib. Akhirnya kami minta ke Nabi untuk dibuat tempat duduk ditinggikan. Jadi orang tuh tahu, oh itu Rasulullah, oh itu Rasulullah. Idza atahu. Jadi awal datang langsung tahu. Fabanaina lahu dukkanan min tin. Akhirnya kami bangunkan beliau itu dukkan ini tempat duduk min tin, dari tanah. Kana yajlis alaih. Beliau duduk di atas itu. Akhirnya dibuatkan apa? Kursi. Akhirnya sampai sekarang kondisi itu terjadi. Tapi akhirnya Nabi nggak mau sallallahu alaihi wasallam. Itu tawadhu beliau. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota apa? Madinah. Sampai di Madinah, orang-orang Ansor itu ngira Rasul itu si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kapan orang-orang Ansor tahu bahwa si Rasulnya Nabi kita SAW? Ketika Rasul lagi tidur di bawah pohon, ada matahari yang ngena di tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar ambil selendangnya, ditutupin sama Abu Bakar. Sejak itulah orang-orang Ansor tahu bahwa saya Rasulullah itu ya itu. Asli mereka kira Abu Bakar karena dari tampilan lebih nampak orang yang mentereng siapa? Abu Bakar dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Orang kira sampai seperti itu. Berarti itu apa? Tawadhu. Dan beliau nggak ngomong ana Rasulullah, ana ini enggak. Diam aja Nabi kita SAW sampai akhirnya orang sendiri tahu. Disebutkan di sini juga, bahkan tawadhunya beliau itu kendaraannya tuh himar. Sering beliau naik itu. Apa himar? Keledai. Kalau zaman kita sekarang motor Astrea itu nih. Jangan tersinggung ya. Kalau ada yang Astrea, maksudnya ya itu kondisi. Ada orang naik semisal motor yang lebih tinggi, Supra, Jupiter apa dan sebagainya. Nabi SAW yang paling rendah apa? Himar. Presiden naik Astrea, mana ada? Presiden mana sih orang yang naik motor kayak gitu? Enggak ada. Tapi semua para sahabat lihat kondisi kendaraan Nabi yang sering Nabi tunggangin himar, keledai. Dan itu hadis terkenal, hadisnya Mu'adz bin Jabal. Apa hadisnya? Kuntu radifan Nabi SAW ala himarin. Aku dibonceng oleh Nabi kita Muhammad SAW di atas apa? Keledai. Kecil keledai itu, mau dibawa lari ya bukan kuda, mau dibawa jauh bukan onta. Orang kalau jalan jauh nih onta. Kenapa? Onta kuat. Orang kalau mau cepat perjalanannya apa? Kuda. Nah ini keledai. Onta bukan, kuda bukan. Keledai itu kapan capek diam dia, mogok. Mogok sudah. Tentu tahu kan sekarang yang lagi rame ada jasa ngangkut barang ke atas. Kan biasanya orang kalau daki gunung itu kan bawa tas, bawa tenda dan sebagainya. Itu sekarang ada tuh lihat video ada jasa ngangkat barang itu. Keledai. Pas capek berhenti dia. Itu keledai mogok. Ya sudah nggak mau. Dan keledai itu bebal, macam Yahudi, bebal, susah diatur. Makanya kendaraan yang paling mudah diatur apa? Sebenarnya pesawat, sampai ada istilah auto pilot. Tapi memang biaya, antum cari aja kendaraan yang paling mudah dibawa itu pesawat sebenarnya. Mudah dia untuk dibawa itu mudah. Yang paling susah keledai. Sampai sekarang kan dipakai untuk itu. Susah ngontrolnya. Kuda aja yang mudah dikontrol aja kita nggak bisa ngontrolnya. Tapi Nabi SAW nggak ada masalah di situ. Makanya itulah tawaduk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau, masya Allah, jalan tuh nggak pakai sendal. Tawaduk. Siapa yang lihat ustaz nggak pakai sendal? Habis
guru, presiden nggak pakai sendal, ngeker. Bahkan Nabi yang kata para sahabat, kan Rasulullah ya'muruna an nahtafi ahyanan. Nabi SAW perintahkan kita untuk kadang-kadang ngeker. Karena kita diciptakan dari tanah, mati di bawah tanah. Diciptakan dari tanah. Kadang-kadang ada orang jijik nyentuh apa? Tanah. Tapi juga jangan tiap hari ngeker. Masjid kotor. Keaparan kasihan. Masih kabarannya? Iya. Tahu jiplaan jejak kaki semua. Siapa yang buat? Santri. Kalau lagi hujan dan sebagainya. Itulah kondisi Nabi kita Muhammad SAW tuh. Dan Anda nggak pernah jumpa yang ada presiden jalan nyeker. Makanya sederhana beliau SAW itu memang betul-betul sederhana. Pernah kejadian. Ada salah seorang sahabat awal jumpa dengan Nabi, ketika dikasih tahu itu Rasulullah SAW. Rasul itu wibawa tingginya, Masya Allah. Ketika tahu itu Rasulullah SAW, pas-pasan jumpa dengan Nabi, geterlah dia, grogi, ngomong tuh grogi. Nabi langsung mengatakan hawin alik itu santai. Kalau ngomong ke kawan, jangan terlalu serius, hawin alik, itu bahasa Arabnya. Santai-santai, hawin alika kalau laki-laki. Kalau perempuan, hawini aliki. Itu dia, hawini aliki. Tapi kalau laki-laki, hawin alik. Tapi ngomong, hawin alik, santai, engkau ngomong sama saya biasa aja. Ini lastu bimalik, aku ini bukan raja Persia, raja Romawi, bukan. Innama ana ibnu imra'atin ta'kul qadid. Aku ini adalah seorang manusia, anak dari wanita yang makan daging dikeringkan. Kalau udah dikeringkan itu biasanya makanan yang nggak mewah biasanya. Dulu kami di Jawa itu ada satu makanan beras. Kapan udah mau basi dijemur. Jadilah namanya cengkaruk. Nggak tahu kalau di sini apa? Ada nggak gitu? Ada ya? Iya, kalau istilah kami itu cengkaruk namanya. Itu kenapa dikeringkan? Itu makanan orang yang nggak ada uang. Kalau orang kaya ya, kapan makan nggak habis dibuang situ. Tapi orang zaman dulu dijemur akhirnya dikasih apa, asin. Dan itu makanan kesukaan santri ketika itu. Ada dulu kami ada namanya itu karyawan pondok dah tua, kami panggil Mbah Din. Mbah Din kami panggil. Jadi Mbah Din ini selalu ngambil nasi santri yang sudah nggak habis, dijemur sama beliau, dijual lagi ke santri. Dan itu juga. Tapi itu makanan biasanya itu dibuat sama orang yang ekonominya nggak mampu. Kalau orang-orang kaya zaman dulu kapan nggak habis dibuang? Na'udzubillah. Tapi ini dipakai lagi, daur ulang istilahnya. Insyaallah. Daging juga sama roti. Roti itu kan kenapa ya? Roti ada roti keras, ada roti. Coba kita beli roti yang lembut. Apa? Sar roti? Ada nggak expire-nya? Berapa hari? Cepat. Coba roti kering. Bisa beberapa bulan kan gitu. Itu kebiasaan orang zaman dulu. Nah, Nabi SAW itu makannya tidak pernah makan daging lembut tuh tidak pernah. Aku adalah seorang laki-laki, putra dari wanita yang makannya daging selalu dikeringkan. Kalau kita tuh sekarang dendeng. Cuman kalau sekarang dendeng itu makanan apa? Mewah. Tapi alhamdulillah itu dulu orang Arab tuh enggak suka daging kering itu. Cuman biar enggak basi dikeringkan, itulah makanan yang bisa disimpan. Hawali, engkau biasa aja, raja-raja itu baru mereka itu makan A, makan B dan sebagainya. Aku enggak, aku sama kalian. Aku orang biasa. Itu tawaduknya Masya Allah. Makanya pernah juga di sini disebutkan kepribadian Nabi SAW, tawaduknya beliau itu tidur di tikar. Tidur di mana? Di tikar. Santri pernah tidur di tikar? Sesekali.
Ini sepanjang hidup sampai meninggal. Coba santri nggak dikasih kasur, mungkin ngeluh lebih. Cuma alhamdulillah santri kita kuat. Tidurnya di mana? Di masjid. Nggak pakai sejadah pun nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu. Tapi tahu buat Nabi SAW sampai akhirnya bekas Ibnu Mas'ud nggak tega, nggak ridho. Ya Rasulullah, maukah kami buatkan tidur ke tempat tidur engkau yang lebih nyaman? Jadi ketika Nabi SAW bangun, Ibnu Mas'ud tuh lihat, Umar juga lihat kondisi bekas apa? Hasir, bekas tikar itu nempel. Kasihan Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, kenapa nggak kita buatkan tempat yang lebih bagus tidurnya? Ibnu Mas'ud itu orang miskin, tapi istrinya kaya. Ibnu Mas'ud, kita buatkan, kata Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunia. Apa urusan saya sama dunia? Kalian mau buat tempat tidur saya bagus, apa urusan saya sama tempat tidur? Ini kata beliau. Ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajarah. Aku hidup di dunia ini itu seperti orang yang musafir sedang istirahat, rest area. Orang di rest area nggak ternama. Mana ada orang di rest area sampai berhari-hari. Sehari aja udah muak kan gitu. Aku cuma istirahat, masuk rest area udah aku keluar. Hawarah hawa turaka. Apa kan tinggalkan? Kalian buat yang bagus, apa kan tinggalkan? Itu apa? Makanya sebagus-bagusnya rest area ditinggalkan. Wallahil adzim, orang majnun, orang gila adalah orang yang betah di rest area. Dulu tuh ada di Jawa ketika kami mau ke Solo, sebelum ada tol, itu ada pom bensin yang kamar mandinya mewah. Banyak pom bensin, anak lupa. Ada ala kuliah di Jawa, pom bensin tuh kamar mandi itu banyak dan bersihnya Masya Allah. Zaman dulu. Wallahi yakin nggak ada orang betah di situ sepekan. Sudah nggak cuma ada. Rest area kok. Mau nggak mau makan dia apa? Tinggalkan. Karena dia nggak tinggal di situ lama. Karena dia tahu tujuan dia bukan rest area, tapi tempat yang lain. Nabi SAW paham dunia itu rest area, sudah tempat istirahat. Habis itu berangkat lagi untuk apa diindahkan? Sekarang naudzubillah, orang sampai sekarang lebih bagus kamar mandi dibandingkan kamar tidur. Waras gak kira-kira? Kamar mandinya lebih bagus dibandingkan kamar tidur. Ada bathtub. Bathtub tempat apa? Ya selonjoran, berbaring, berendam, tidur di situ. Tempat setan tidur di situ. Betah dia di situ kamar mandi. Keluar. Silakan. Mana akalnya gitu. Dan ada orang itu ada. Makanya na'udzubillah, Nabi SAW, apa urusan saya sama kasur itu apa? Bantal milih bantal yang empuknya Masya Allah. Apa urusan saya sama bantal? Bantal Nabi SAW itu macam serbuk apa? Serbut itu digabungkan itu jadi bantal Nabi kita SAW. Anak dulu punya banyak kakak kelas. Bantal mereka apa? Kitab tuh ditumbuk gitu di situ. Mereka udah lelah baca, sudah kan biasanya kan kalau satu hari itu ada 4 pelajaran. Jadi 8 jam atau 4 pelajaran. Kitab 4 itu tuh 2 3 4 udah tidur di situ. Enggak nyaman. Cuma kondisinya seperti itu. Jadi Masya Allah Rahman, kita memang perlu belajar dari Nabi kita SAW. Rumah sempit ngeluh. Nabi kita Muhammad SAW, wallahi kalau ada orang rumahnya lebih sempit dari Nabi SAW, mungkin karena rasa mustahil. Ada mungkin. Rumah Nabi itu sepetak, tok cukup untuk kasur sama sholat. Kasur, sholat, udah. Itu tempat kamar Nabi kita Muhammad SAW. Antum tahu kuburan Nabi kita SAW? Itulah rumah Nabi SAW. Aisyah tidur, Rasul sholat.
Nggak cukup. Kalau Nabi SAW itu mau sujud, beliau pegang kakinya Aisyah, Aisyah langsung apa? Tarik, baru Nabi bisa sujud. Itu rumah Nabi SAW. Gampangnya kamarnya itulah rumahnya. Kamarnya itu pun cuma untuk sholat sama apa? Tidur. Jadi sholat ini, itu pun kalau udah sholat harus ditarik kakinya, baru cukup. Kecilingan itu. Ada rumah kita gitu. Kamarnya udah besar. Rumah besar. Nabi SAW enggak. Makanya memang perlu untuk mempelajari bagaimana qanaah tawadhu itu bisa ada di Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu harus kita pelajari. Dapur Nabi SAW 2 bulan enggak masak, 3 bulan enggak masak. Hilal. Lam tuqat fi baitihi nar. Enggak pernah masak. Bukan malas masak, bukan. Tapi karena memang nggak ada yang dimasak kecuali kurma sama air, itulah makanan Nabi SAW. Oke, Anda sering sampaikan macam yang gampangnya itu nasi sama air. Itu deh. Itu kondisi berat bagi kita. Dan wallah yang ajibnya, ada salah seorang wanita. Ini pribadi besar ini. Seorang wanita datang ke Nabi SAW. Wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, innali ilaika hajah. Ya Rasulullah, aku ada butuh kepada engkau. Aku mau nanyakan suatu hal, tapi aku nggak mau di depan umum. Apa kata Nabi kita SAW? Ya umma fulan, ijlisi fi ayyi siratil madinati syi'ti ajlis ilaik. Engkau terserah pilih di mana engkau mau, aku datang. Sekarang ada orang mau nanya fatwa sama ustaz. Yang datang itu ustadznya atau orang bertanya? Orang yang bertanya datang ke pondok nanya ustadz apa hukum ini dan sebagainya. Tapi ini ternyata yang datang itu Nabi kita Muhammad SAW. Yang menentukan waktunya itu tadi Ummahat tadi. Yang menentukan tempatnya ya Ummahat tadi. Engkau mau di mana? Rumah engkau, aku datang. Wajib. Kita kalau mau ada janji temu sama presiden, janji temu sama Pak Wali Kota, kita yang minta waktu mereka. Kadang-kadang ditentukan waktu pun nggak bisa juga, harus di pending lagi, ditunda lagi dan sebagainya. Tapi ini Rasul yang ngalah, Rasul yang menyesuaikan dengan kemampuan si wanita tadi. Engkau mau di mana? Waktunya kapan atau enggak? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepribadian yang lain akan kita bahas pada tema-tema berikutnya, termasuk pribadi beliau terhadap istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat Anda sampaikan, enggak ada tak jawab ya karena sudah jam 8. Anda mau sedikit cerita Pak ya, Masya Allah. Anda merasakan sedikit, Anda enggak tahu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Rabb engkau ceritakan. Ada beberapa hal yang Anda rasa ajib gitu bagi Anda. Jadi anak-anak si Syakib itu masih 1 tahun berapa bulan gitu, masih ASI. Istri Anda minta umroh sama Anda. Kira-kira bisa nggak bangnya kita tinggalkan Syakib ini? Anda bilang bismillah, sudah bismillah. Kalau adik mau umroh, bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Gimana kondisi nanti kalau ditinggalkan dia mau nyusu dan sebagainya? Bismillah, daftar aja. Daftar. Allah yang ajib akan merasa. Sejak istri daftar umroh, itu sudah dia itu berkurang sendiri untuk nyusul pakai ASI itu dia berkurang sendiri. Entah kenapa. Sampai udah mendekati jadwal umrah, itu betul-betul memang sudah enggak lagi, udah disapi sudah, sampai sekarang disapi, udah ngedot aja sudah. Wallahi ladin, itu beda sama abangnya si Khalid. Khalid itu sampai 2 tahun enggak bisa lepas, masanya apa itu susah si Khalid itu. Tapi Syakib ini karena mau berangkat umrah, maka anak yakin itu dari Allah SWT. Insya'a qaddar. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah takdirkan. Selesai. Sampai akhirnya anak khawatir nih, sepekan bisa nggak menyesuaikan kondisi. Wallahil adzim, anak di bandara
kondisinya anak-anak si Syakib itu pulas tidur, udah nggak dibangunkan. Karena mau berangkat nih ke malam kan mau pisahan nih kan, cuman memang nggak dibolehkan untuk bisa kasihan. Tapi Allah takdirkan tidur. Berangkatlah kami ke bandara. Pas berangkat, nyampe bandara, nggak lama bangun. Video call kami. Wallahi nggak nyariin, nggak nangis, nggak apa dan sebagainya. Sampai pulang, anak sampai mikir, berarti memang ada satu hadis, intasdukillah yasduk. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan tepati kejujuran kita. Walaupun hambatannya mungkin kita takut A, takut B, takut C, jujur dulu sama Allah, Allah akan bantu. Kalau kita memang sekarang kan kita belum ada hartanya untuk umrah, minta sama Allah, minta sama Allah, minta. Kapan nanti kata Allah? Pokoknya minta dulu sama Allah, jujur sama Allah. Karena di Ka'bah doa lagi, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal haram ya rahmatika, ya Allah mudahkanlah untuk saya untuk mengunjungi rumah Engkau ya Allah. Pulang, apa kata mereka, Ustaz, 2025 antum berangkat lagi saja. Tahun depan berangkat lagi. Aslinya mereka tuh minta September. Anak tidak bisa karena pondok anak nggak bertinggalkan. Anak umrah maksimal 1 tahun berapa sekali. Anak nggak mau tinggalkan pondok. Jadi nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Ya sudah 2025 Ustaz. Anak sampai mikir, intinya kita jujur sama Allah sudah. Kita mau bawa anak, sekarang ke bawa istri. Anak berharap sama Allah dan sama istri, dek niatkan kita berangkat sama anak kita. Niatkan, nanti terus seperti itu. Haji anak belum bisa, tapi niatkan dulu. Nanti dengan program-program itu, akhirnya Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita inginkan. Jadi itu pelajaran yang dapat anak sampaikan, dan anak saya itu ajaib bagi anak gitu ya. Karena beda sama yang pertama tuh si Khalid itu, ngedok aja nggak mau dia. Dulu awal-awal masa 2 tahun, karena udah harus bisa, kan udah 2 tahun, nggak bisa. Tapi ini sejak daftar umroh kok bisa gitu, Masya Allah. Akhirnya nggak ada hambatan, sama sekali nggak ada hambatan. Sehat, Masya Allah. Anak pulang dari sakit. Anak pulang dari sakit, anak. Saya ditinggal saya, Masya Allah. Siapa yang jaga sudah Allah? Insya Allah. Alhamdulillah, di situlah yang kita pelajari. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.